Insentif motor listrik, nafsu ngebut yang tak bersambut. Gula-gula dari pemerintah. Awal September 2023, para produsen sepeda motor listrik atau molis di tanah air bergegas. Mereka berusaha memaksimalkan kemampuan produksinya. Kata mereka, langkah ini sejalan dengan potensi peningkatan permintaan motor listrik bersubsidi yang signifikan pada sisa 2023. Rupanya, mereka berupaya menangkap insentif molis yang baru saja direvisi pemerintah. Ya, pada 29 Agustus 2023, pemerintah merilis belait baru, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 21 Tahun 2023 tentang perubahan atas Permenperin Nomor 6 Tahun 2023 tentang pedoman pemberian bantuan pemerintah untuk pembelian kendaraan bermotor listrik berbasis baterai roda 2. Dengan keputusan ini, Kemenperin memutuskan memperluas cakupan penerima subsidi molis 7 juta per unit. Sekarang, 1 NIK KTP bisa membeli 1 unit motor listrik bersubsidi. Sebelumnya, terdapat 4 kategori penerima insentif pembelian sepeda motor listrik, yaitu penerima kredit usaha rakyat atau KUR, penerima bantuan produktif usaha mikro atau BPUM, penerima bantuan subsidi upah, dan penerima subsidi listrik dengan daya 900 volt. Aturan 1 NIK KTP bisa beli motor listrik ini adalah ikhtiar pemerintah paling mutakhir untuk membuat molis makin ngebut di aspal kota-kota Indonesia. Seperti permen, ini adalah gula-gula untuk membuat orang terpikat. Maklum, sejak berlaku pada tanggal 20 Maret tahun 2023, realisasi penyaluran insentif pembelian sepeda motor listrik memang memble. Masih jauh dari target pemerintah yang sebanyak 200.000 unit. Lihat saja data berikut. Pada 1 Agustus 2023, merujuk laman Sistem Informasi Bantuan Pembelian Kendaraan Bermotor Listrik Roda 2 atau SISAPIRA, insentif sebesar 7 juta per unit itu masih memiliki sisa kuota sebanyak 198.579 unit sepeda motor listrik. Semula, pemerintah merasa insentif yang sebelumnya hanya diberikan pada 4 kriteria di atas terlalu sempit, maka aturan diubah. Pihak penerima pun diperluas. Lalu, bagaimana hasilnya? Pada 8 September 2023 atau setelah keluar peraturan yang baru, sisa kuota mencapai 197.577 unit. Ada 1.382 yang sedang mendaftar, 816 terverifikasi, dan 225 tersalurkan. Sebagai informasi, pembeli yang berada dalam proses pendaftaran artinya sedang menunggu penerbitan surat tanda nomor kendaraan dan tanda nomor kendaraan bermotor. Pada tahap tersebut, pembeli yang memenuhi kriteria sudah mendapat potongan harga pembelian sepeda motor listrik. Sedangkan, tahap terverifikasi berarti data transaksi penjualan kepada penerima insentif telah diperiksa. Kemudian akan ada pengajuan penggantian potongan harga ke pemerintah untuk perusahaan industri. Dengan sisa kuota 197.577 unit, maka tampak jelas bahwa setelah makin dipermudah dan diperluas pun, nyatanya insentif motor listrik belum bisa membuat perubahan signifikan. Belum bisa bikin ngebut, penjualan masih loyo. Maka pertanyaan galau pun muncul kembali. Mengapa insentif molis tak kunjung membuat motor-motor listrik berseliweran di jalan raya? Apa yang keliru? Apa yang membuat masyarakat enggan menyambutnya? Empat penyebab lesu. Ada sejumlah analisis yang berkembang untuk menjawab pertanyaan ini. Pertama, insentif yang salah sasaran. Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM yang digadang-gadang menjadi penerima insentif ditengarai tidak merasa sepeda motor listrik sebagai kebutuhan prioritas.
Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia, Hermawati Setiorini mensinyalir kebanyakan UMKM sudah punya sepeda motor. Ia menambahkan para penerima bantuan pemerintah, terlebih penerima KUR, pasti memilih menggunakan uangnya untuk mengembangkan usaha ketimbang membeli sepeda motor listrik. Bukan berarti UMKM enggan membeli, tapi pelaku UMKM tidak mempunyai dana berlebih untuk hal tersebut. Dikutip dari koran Tempo 2 Agustus 2023. Sepertinya alasan pertama ini telah gugur dengan adanya Blade baru, 1 NIK KTP bisa beli motor listrik. Maka alasan berikutnya atau yang kedua pun muncul, infrastruktur yang belum memadai. Harus diakui, ekosistem sepeda motor listrik seperti akses pembiayaan leasing, keterjangkauan suku cadang, ketersediaan stasiun pengisian baterai di setiap kecamatan dan desa, serta bengkel, belumlah memadai juga tidak merata. Hingga Mei 2023, stasiun pengisian daya atau charging station kendaraan listrik sebanyak 842 stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU yang tersebar di 488 titik di seluruh Indonesia. Kemudian tempat penukaran baterai kendaraan listrik atau stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum atau SPBKLU baru sebanyak 1.331 unit yang tersebar di 1.282 lokasi. Jumlah ini memang meningkat. Pada Oktober 2022 baru ada 346 unit SPKLU yang tersebar di 295 lokasi di seluruh Indonesia. Tapi masih jauh dari memadai. Apalagi untuk urusan SPBKLU. Pemerintah menargetkan punya SPBKLU sebanyak 4.000 unit pada 2020. Lalu naik menjadi 14.000 pada 2050 dan 52.000 unit pada 2030. Tak heran, analis senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution, Roni Pesasmita, menyebutkan pemerintah seharusnya lebih dulu mendorong pelaku industri mengembangkan prasarana pendukung kendaraan listrik seperti stasiun pengisian baterai sebelum memberikan subsidi pembelian bagi konsumen. Menurutnya, penjualan kendaraan listrik di Cina booming setelah stasiun pengisian baterai dibangun lebih dari 1 juta lokasi. Maklum, katanya salah satu alasan orang belum mau beralih ke kendaraan listrik adalah kekhawatiran kehabisan daya di tengah jalan. Faktor ketiga adalah pemain leasing masih memprioritaskan pembiayaan motor BBM. Aspek pembiayaan merupakan hal yang penting, namun masih terkendala prioritas multi-finance yang masih didominasi pembiayaan motor BBM. Maklum, sekalipun semua orang bisa mendapat subsidi akibat Blade Permenperin yang baru, di tengah minimnya infrastruktur kendaraan listrik khususnya charging station, maka membeli motor baru bukanlah sebuah keperluan mendesak. Apalagi SPBU BBM masih bisa dijangkau. Orang tentu masih lebih memilih kendaraan bermotor BBM yang harganya lebih murah dibanding molis. Pihak leasing sudah pasti mempertimbangkan hal ini sekalipun ada subsidi pemerintah untuk motor listrik. Adapun faktor keempat yang sangat patut diperhitungkan adalah para pemain pemilik brand-brand besar tidak terlibat program insentif motor listrik. Ya, ini fakta. Sebagian besar pabrikan yang terlibat skema insentif molis ini bukan pemain yang selama ini menguasai pasar motor di tanah air tercinta. Honda dan Yamaha terutama tidak terlibat dalam skema insentif ini. Dari 14 produsen dengan 30 model motor listrik yang ikut serta dalam program bantuan subsidi dari pemerintah pada tahun ini, brand-brand besar dari Jepang tidak terlibat. Ini kan jadi pertanyaan, apa jangan-jangan produksi motor BBM memang masih menarik dalam jangka panjang? Ujar Bima Yudhistira, Direktur Center of Economic and Law Studies, seperti dikutip Kontan pada 1 September 2023. Sulit dipungkiri, di benak masyarakat Indonesia, citra brand Jepang sebagai rajanya motor sangat kuat. Masyarakat lebih familiar motor-motor Jepang yang berbahan bakar BBM dibandingkan motor listrik. Mereka selama ini sudah nyaman, mulai dari proses pembelian hingga after sale service-nya. Belum lagi merasakan ketersediaan bengkel dan suku cadang motor-motor Jepang yang sangat mudah terjangkau. Marketing is about perception, begitu kata guru-guru pemasaran dunia. Melihat brand-brand idola masyarakat luas yang selama ini merajai kendaraan roda 2 di tanah air belum turun gunung, sementara infrastruktur motor listrik itu sendiri belum memadai, tentu saja sambutan masyarakat terhadap insentif motor listrik masih lesu.
Well, ini adalah 4 faktor utama yang membuat serapan insentif MOLIS sangat rendah. Atau Anda punya analisis lain? Coba nanti kasih komentar ya. Pastinya, kebijakan insentif MOLIS ini telah melahirkan banyak kritik pedas. Kalangan DPR menilai utak-atik peraturan pemerintah seperti perubahan sasaran penerima insentif menunjukkan kebijakan tersebut tidak direncanakan dengan baik. Artinya, boleh jadi nih ya, pemerintah tidak punya data penunjang yang matang sebelum memutuskan kebijakan insentif MOLIS. Nafsunya sih ngebut, sayang kurang bersambut.